Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Ribuan warga Baduy berikan hak suara. TPS terendam banjir, pemungutan suara ditunda. TPS banjir, pencoblosan dialihkan ke tempat yang tinggi. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Ribuan warga suku adat Baduy yang berada di Desa Kanekes, Lebak, Banten berbondong-bondong datang ke TPS untuk memberikan hak suara. Namun mereka tetap mengikuti aturan adat. Salah satu aturan adat yang harus diikuti yakni pemilu hanya diikuti oleh warga Baduy luar, sedangkan warga Baduy dalam tidak memberikan hak suara. Meskipun demikian, warga Baduy dalam tetap patuh dan mengikuti apapun hasil pemilu. Selain itu, ada perbedaan lain antara warga Baduy dengan warga pada umumnya, yakni kawasan Baduy dilarang dijadikan tempat kampanye, termasuk adanya larangan memasang baliho ataupun spanduk peserta pemilu. Aturan ini membuat banyak warga tidak mengenal calon anggota legislatif yang akan mereka pilih. Mereka hanya mengenal caleg saat sedang keluar kawasan Baduy dengan melihat spanduk yang terpasang di pinggir jalan. Selain itu, saat pelaksanaan pemilu, banyak warga mengaku kesulitan karena ukuran kertas yang terlalu besar sehingga sulit saat akan dilipat kembali. Tadi pas nyoblos ada kesulitan? Cuman tangannya aja. Enggak sih, cuman tangannya aja. Itu kan kertasnya lebar ya. Itu gimana? Ada pas ngelipatnya rada susah nggak? Agak sedikit susah. Soalnya lebar. Lebar ya. Nah, kalau di sini kan pas masa kampanye nggak ada kampanye. Nah, itu mengenal calegnya dari mana teh? Kalau di ini kalau jalan gitu ke luar lihat Spanduk-spanduknya. spanduk di luar gitu. Kenal dari situ aja ya. Kalau di sini nggak ada kampanye kemarin ya? Ya ada di sini. Dalam pemilu 2024 ini, jumlah warga Baduy yang masuk dalam DPT berjumlah 6.078 dengan jumlah TPS yang tersedia sebanyak 27 TPS yang berada di 13 kampung. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Beginilah kondisi TPS 78 dan 87 yang berlokasi di dalam perumahan Maharta yang terendam banjir. Sejumlah peralatan penunjang pemungutan suara pun tidak luput dari terjangan banjir. Imbas banjir yang datang secara tiba-tiba berakibat 2 TPS tidak bisa melakukan pencoblosan. KPPS pun memutuskan untuk menunda pemungutan suara di TPS 87 dan memindahkan TPS 78 ke lokasi lain yang tidak terkena banjir. Ya, pemilihannya jadi tertunda sih Bang. Soalnya ya, tapi info terakhir kan di sini ada 2 TPS, 78 sama 87. Untuk TPS 78 dipindah TPS-nya dari sini ke gang di sebelah sana. Kalau untuk yang 87 sementara di hold, dipending untuk penyoblosan karena nunggu kondisi membaik. Sejumlah TPS yang berada di dalam perumahan pun belum melakukan pencoblosan karena masih menunggu informasi dari pusat terkait keadaan yang sedang terjadi. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.
Jalan Hos Cokro Aminoto di Ciledug terputus banjir sedalam 89 cm akibat derasnya hujan yang terjadi sejak dini hari hingga Rabu pagi tadi. Warga yang akan beraktivitas pun terpaksa memilih jalan lain. Namun ada juga yang menggunakan ojek gerobak untuk melintasi banjir karena tidak adanya akses lain lantaran jalan ini merupakan jalan utama dari Tangerang menuju Jakarta. Menurut salah seorang tukang ojek gerobak yang mengangkut motor warga yang hendak menyeberang, menyebut banjir sudah terjadi sejak subuh hari dengan ketinggian 1 meter. Dirinya pun bersama rekannya memilih untuk memberikan bantuan berupa ojek gerobak untuk melintasi banjir dengan tarif Rp35.000 per motor. Dari tadi ngojekin motor yang pada mau lewat ini Bang ya? Ya, saya mulai dari jam 4:30. Air naik ketinggian hingga sepaha orang dewasa. Berarti ada 1 meter lebih Bang ya? Ya, sekitar 70 cm lah. Ini apa ngeluapnya dari kali apa Bang ya? Dari kali biasa sih, nggak kali gede-gede banget. Ya, cuma kali-kali dari perkampungan daerah sini aja. Sementara warga lainnya yang hendak mencoblos di wilayah Jakarta terpaksa menggunakan perahu karet petugas kepolisian Metro Tangerang Kota lantaran tidak adanya akses lain untuk bisa sampai ke tujuan guna menyalurkan hak suaranya. Ini kan akses banjir nih Bu. Ibu sendiri mau aktivitas mau ngapain nih Bu? Mau nyoblos pemilu di Jakarta. Terus gimana nih Bu dengan adanya kendala seperti ini Bu? Ya, mudah-mudahan cepat atasi ya Pak ya. Jadi gimana nih Bu, untuk nyoblos nggak bisa nyoblos gara-gara apa nih Bu? Bisa jelaskan? Kendala ada banjir begini, ada genangan apa banjir apa ini ya? Ya mudah-mudahan cepat surut lah Pak. Hal yang sama juga disebut Dani yang berKTP Jakarta merasa kebingungan untuk menyalurkan hak suaranya lantaran akses menuju Jakarta baik melalui jalan ini maupun jalur alternatif lainnya tergenang banjir. Polres Metro Tangerang Kota menerjunkan 2 perahu serta personil untuk membantu warga yang ingin menggunakan hak pilihnya. Tadi malam dan kita sudah menurunkan bantuan dari Polres untuk bisa penyeberangan warga karena rata-rata ini warga yang nyebrang karena mereka mau nyoblos. Jadi mereka TPS-nya ada di dalam dan saat ini di dalam kondisinya ada 5 TPS yang masih terkena banjir. Jadi belum dipindahkan dan belum ada aktivitas untuk pencoblosan. Hujan deras yang terjadi sejak Rabu dini hari membuat sejumlah wilayah di Tangerang terendam banjir. Akibatnya sejumlah warga yang hendak pergi ke TPS Jakarta terganggu. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan hak pilihnya di TPS 73 Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sri Mulyani datang ke TPS bersama sang suami. Kedatangan Sri Mulyani dan suami di TPS 73 itu disambut antusias oleh para tetangga. Dalam daftar pemilih tetap di TPS 73, Sri Mulyani terdaftar sebagai pemilih nomor 222, sedangkan sang suami terdaftar sebagai pemilih nomor urut 238. Dalam kesempatannya, Menteri Keuangan mengungkapkan harapannya kepada calon presiden dan wakil presiden terpilih di pemilu 2024. Sri Mulyani berharap para presiden dan wakil presiden terpilih nanti dapat menjaga amanah rakyat dan Indonesia. Pemilu, demokrasi, masyarakat memilih sesuai dengan keinginan hati dan pikiran, keyakinan masing-masing, hormati pilihan masing-masing. Kita jaga demokrasi ya. Kalau saya Menteri Keuangan karena anggarannya gede banget, jadi kita jaga supaya bagus. Itu ya, untuk pemilu itu. Rankingnya Bu. Karena kalau cuma sedikit nanti dikiranya itu kan angka jadi Benar. ini belebar kemana-mana Pak. Ibu, Ya, Bu, udah. harapannya Bu buat presiden terpilih nanti Bu, kalau dari Ibu gitu. Menjaga amanah, menjaga kepercayaan rakyat, menjaga Indonesia, menjaga perekonomian kita. Itu adalah suatu tugas dan kewajiban ya. Kehadiran Sri Mulyani di TPS 73 itu pun menyita perhatian warga sekitar. Banyak dari mereka yang silih berganti meminta foto bersama. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.